Rea tercenung. Ia terdiam sesaat, berusaha menetralkan rasa sesak yang tiba-tiba menjalar. Rea melangkah lunglai menuju ruang tengah. Diletakkannya satu kotak kecil yang membuatnya uring-uringan di meja. Gavin terkesiap. Ia melirik Rea yang menekuk wajahnya. "Aku menemukan kotak itu di saku jasmu," ucap Rea singkat. Rea duduk dengan raut wajah yang lebih dingin. Gavin menyadari kemungkinan Rea telah membuka isi kotaknya dan mengira jika cincin itu akan diberikan untuknya. Namun setelah membaca huruf S di cincin tersebut, Rea tahu jika cincin itu bukan untuknya. Dua-duanya saling diam. Gavin berpikir, apa ia perlu menjelaskan? Sementara Rea tak bertanya apapun. Jika tiba-tiba ia menjelaskan dan ternyata Rea dingin bukan karena cincin itu, dia yang akan malu. Rea tahu, menikah dengan Gavin hadirkan resiko besar yang harus siap ia terima. Gavin pria mapan, tampan, memiliki segalanya. Tak sulit baginya mendapatkan perempuan. Apa arti dirinya yang hanya dinikahi karena perjodohan? Ia ingat satu hal, Gavin tidak mencintainya. Ia pun sudah berkali-kali mengingatkan diri sendiri untuk tak jatuh pada laki-laki itu. Dia tak mau terluka. Rea tak tahan lagi. Ia ingat akan statusnya yang telah resmi menjadi istri Gavin. Ia berhak untuk bertanya. Ia berhak untuk tahu apa saja terkait yang dilakukan suaminya. Bahkan ia berhak juga untuk marah jika memang Gavin terbukti masih mencintai mantan kekasihnya. Statusnya jelas dan diakui negara. Seharusnya ia memiliki power yang lebih unggul dibanding perempuan manapun yang mencoba mendekati suaminya. Ia tak mau diperlakukan semena-mena dan ditindas. Ia harus kuat, terutama di hadapan Gavin. Kata yang diawali huruf S itu apa saja? Pertanyaan Rea sedikit ketus. Gavin tersentak. Ia menatap Rea yang menatapnya dengan tatapan tertajam. "Kamu mau ngajak aku main teka-teki?" Gavin memicingkan matanya. Rea mencoba mendinginkan hatinya yang tengah memanas. S itu Sunday, bisa juga surat, seruling, sayang, semangka, atau mungkin susu. Mas suka banget minum susu ya? Tatapan Rea menancap tepat di kedua mata Gavin. Gavin bengong dan melirik Rea yang cemberut. Mendengar kata susu, pikiran Gavin berkelana ke hal lain, apalagi belahan dada sang istri tampak begitu menggoda. "Aku lebih suka susu yang lain." Mata Gavin tak lepas mengamati belahan dada Rea. Ia mengenakan dress dengan model atasan tank top berkerah rendah. Rea menyadari pandangan Gavin tengah menelisik ke bagian dadanya. Rea salah tingkah. Ia memang memberanikan diri tampil dengan pakaian mini di depan Gavin. Namun setiap pria itu menatapnya, tubuhnya seolah membeku, tak bisa berkutik. "Jadi, huruf S yang ada di cincin itu artinya susu ya?" Ujar Rea tanpa berani menatap Gavin. Gavin sudah menduga, Rea tengah mempermasalahkan inisial huruf S di cincin itu. Ia menghembuskan nafas pelan. "Sandra tadi datang ke kantor untuk mengembalikan cincin itu. Cincin itu aku berikan untuknya sebelum kami putus. Dulu aku sempat melamarnya secara pribadi dengan cincin itu. Seminggu kemudian dia memutuskanku. Padahal aku sudah bersiap-siap untuk melamar ke keluarganya dan aku sudah berbicara pada orang tuaku." Rea terperangah mendengar penjelasan Gavin. Ia telah salah paham. Ekspresi dinginnya berganti lebih cerah. Ia tak tahu harus menanggapi apa. Yang jelas, dia merasa lega. Gavin meneliti raut wajah Rea yang kembali cerah setelah sebelumnya mendung. "Kamu kenapa?" "Lega, karena tahu cincin itu adalah cincin lama." Rea sedikit gelagapan dan tak merespons pertanyaan Gavin barusan. "Kamu cemburu?" Gavin kembali menatap gadis itu dengan tatapan yang membius. Rea membulatkan matanya. Segera ia menggeleng. Enggak, aku gak cemburu. Aku tahu diri kalau aku bukan orang yang penting buat Mas. Jadi aku gak berhak mengatur kehidupan Mas." Rea sedikit terbata. "Oh, begitu ya? Kalau misal malam ini aku hangout bareng Gladisa berarti boleh ya?" Gavin bicara dengan ringannya dan melirik Rea sepintas. "Jangan." Rea mendelik dan mengeraskan suaranya. Setelah Gavin menatapnya dengan ekspresi wajah bengong, Rea menyadari kekeliruannya.
Dia terlalu berlebihan. Maksudku, jangan keluar malam karena seharian ini Mas sudah capek kerja. Lebih baik istirahat saja di apartemen. Rhea menunduk. Ia seperti setengah bergumam. Gavin menyeringai. Rhea begitu mahir mencari alibi. Ia bisa menangkap ada rasa cemburu yang tersirat. Kalau aku mau tetap pergi gimana? Gavin semakin bernafsu untuk meledek. Sejauh mana Rhea sanggup menutupi perasaannya. Rhea membisu. Ia mencari-cari alasan yang tepat. Aku takut sendirian di apartemen malam-malam. Rhea pikir alasan ini bisa menjadi alasan yang tepat. Tadi katanya aku harus istirahat di apartemen. Sekarang kamu bilang takut sendirian di apartemen. Yang benar yang mana? Cecar Gavin. Rhea semakin gugup. Ia tak berani menjawab. Kalau aku perginya bareng teman cowok boleh nggak? Tanya Gavin lagi untuk menguji. Iya, gak apa-apa, balas Rhea, memaksakan kedua bibirnya tersenyum. Ia terlalu polos untuk dapat mengetahui maksud Gavin menanyakan hal itu. Berarti masalahnya bukan karena aku pergi malam, tapi pergi bareng siapa yang bikin kamu keberatan aku keluar malam. Skakmat. Rhea tak bisa lagi mengelak. Mendadak ia merasa bodoh karena menunjukkan kecemburuannya pada Gavin. Gavin beranjak dan mendekat pada istrinya. Ia menyandarkan sebelah tangannya pada punggung sofa dan menundukkan badannya. Rhea semakin gugup saat wajah tampan itu terpampang begitu dekat dengan wajahnya. Akui saja kalau kamu cemburu. Embusan nafas Gavin seakan menyapu wajah Rhea. Lagi-lagi Rhea bungkam. Gavin semakin mendekatkan wajahnya. Rhea deg-degan tak menentu. Rasanya ia belum siap jika Gavin menciumnya kali ini. Gavin meniup anak rambut yang menutupi dahi Rhea. Aku mau mandi dulu, ucap Gavin singkat lalu berjalan menuju kamar mandi. Debaran di dada Rhea masih bertalu. Sungguh, ia tak mau jatuh pada laki-laki itu, tapi pesona Gavin terlalu kuat untuk ditolak. Malam ini hujan mengguyur cukup deras. Seusai makan malam, Rhea melanjutkan mengetik novel. Sedangkan Gavin mempelajari laporan-laporan tentang perkembangan proyek perhotelan yang sedang dibangun di Bandung. Ia seorang CEO yang berambisi dan selalu punya target untuk mengembangkan perusahaan. Sifat ambisius ini menurun dari ayahnya. Setelah cukup merasa lelah, Gavin masuk ke kamar dan merebahkan badannya. Ia melirik Rhea yang masih sibuk mengetik. Mengetahui sang suami telah menyudahi pekerjaannya, Rhea pun menghentikan pekerjaannya. Ia mematikan laptop dan melangkah menuju ranjang. Tatapan Gavin tak lepas mengawasi gerak langkah Rhea yang berjalan lambat. Sadar diri tengah diperhatikan sang suami, Rhea menyela rambutnya, menirukan gaya model dengan memasang wajah sensual. Saat duduk di ranjang, ia sengaja menyingkap gaunnya hingga mengekspos paha mulusnya. Gavin menelan ludah. Godaan apa lagi ini? Gavin tak berani menatap Rhea lebih dalam. Tatapannya bermuara pada langit-langit. Rhea berbaring, kali ini tidak memiringkan badannya. Ia terlentang dan pandangan matanya terfokus pada langit-langit. Ia tahu, Gavin menginginkannya, tapi pria itu terlalu gengsi. Jauh dalam lubuk hatinya, ia menginginkan kehadiran buah hati. Hari-harinya akan semakin berwarna jika ia memiliki bayi. Rintik hujan menjadi musik pengiring. Keduanya memiringkan wajahnya hingga dua pasang mata itu bertabrakan. Entah siapa yang memulai memperpendek jarak antar mereka semakin terpangkas. Keduanya saling berhadapan. Gavin menelusuri pipi Rhea dengan jari-jarinya. Entah kenapa, wajah itu terlihat semakin manis, cute, dan kulit tubuhnya yang eksotis justru menjadi daya pikat tersendiri. Gavin baru menyadari, istrinya tak kalah menarik dibanding perempuan-perempuan di luar sana. Gavin mendaratkan kecupan di bibir Rhea. Wanita itu membeku seketika. Rasa gugup itu bergemuruh, tapi ia menikmati sensasi yang begitu mendebarkan. Selanjutnya, Gavin mencium lebih dalam. Surprise untuk Gavin. Rhea bisa membalasnya. Gadis itu belajar memainkan insting. Malam semakin larut. Hujan masih mengguyur. Keduanya larut dalam keromantisan yang tengah terbangun. Ada atau tidak ada cinta, mereka tak bisa membantah. Mereka membutuhkan kehangatan dan status pernikahan itu telah menghalalkan keduanya untuk memenuhi kebutuhan itu.